Baiklah, perkenalkan nama saya Feni Lufitasari Sipayung dengan NPM 1901010276. Saya berasal dari grup PGA5 dan dosen pengampu yaitu Pak Juni Agus Simaremare, SPD MPD dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengajar puisi dan cerpen dari metode, pendekatan dan juga media yang saya pakai. Yang pertama adalah mengajarkan membaca puisi. Metode yang ingin saya gunakan dalam mengajar puisi yang pertama adalah metode ceramah. Di dalam metode ceramah ini, guru akan menjelaskan materi tentang puisi, seperti pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, ataupun langkah-langkah membuat puisi. Di dalam metode ini juga akan membantu siswa untuk mengerti dan mengenal puisi. Dan yang kedua adalah metode bermain peran. Menggunakan metode ini akan lebih membantu siswa untuk lebih memahami isi puisi. Karena di sini siswa akan diajak untuk berganti-gantian membaca puisi. Seperti contoh, seorang demi seorang untuk membaca puisinya. Jadi dalam metode ini, siswa akan mengerti cara untuk membaca puisi ataupun bagaimana untuk memahami puisi tersebut. Alasan saya memilih kedua metode ini adalah siswa tidak akan bingung mengenai materi yang akan dipelajari. Siswa akan lebih mudah untuk menikmati dan mengerti isi puisi. Siswa akan fokus untuk belajar karena akan diajak untuk membaca secara bergantian, dan siswa juga akan lebih fokus untuk dalam belajar membaca puisi tersebut. Lalu pendekatan yang ingin saya gunakan yaitu adalah pendekatan deduktif. Jadi di pendekatan ini, guru akan menerangkan materi yang berisi aturan-aturan dan istilah yang digunakan dan disepakati. Jadi contohnya adalah jikalau ada seorang siswa yang tidak tahu untuk melanjutkan puisi tersebut, maka siswa itu akan diberikan hukuman ataupun ganjaran seperti itu. Contohnya adalah siswa akan membaca ataupun berdiri sambil membaca. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan ini, siswa akan diajak untuk membuat ide-ide baru, seperti membuat puisi sendiri atau mencari makna dari isi puisi tersebut. Alasan saya memilih pendekatan ini karena seluruh siswa akan aktif, siswa akan lebih fokus, siswa juga akan lebih serius untuk mengikuti pembelajaran. Siswa akan berlatih mengeluarkan ide-idenya sendiri. Siswa dapat berkreativitas sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Lalu media yang akan saya gunakan yaitu buku mata pelajaran, video ataupun audio, dan juga proyektor. Alasan saya memilih media ini karena puisi yang akan dibaca atau puisi yang akan dipaparkan akan diambil dari buku. Lalu akan ditampilkan sebuah video pembacaan puisi menggunakan proyektor. Dengan menggunakan media ini, siswa akan lebih memahami cara-cara membaca puisi, makna puisi, dan juga kaidah-kaidah di dalamnya. Siswa akan fokus karena video yang akan ditampilkan itu juga haruslah menarik dan juga dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Dan di sini akan yaitu tentang cerpen. Metode yang akan saya gunakan untuk menjelaskan tentang cerpen kepada anak-anak siswa SD nantinya di kelas 4 yaitu adalah metode yang pertama itu adalah metode ceramah, dan kedua adalah metode tanya jawab, dan ketiga adalah metode demonstrasi, dan metode yang terakhir adalah bergu atau team teaching method. Saya memilih metode ini karena guru akan menjelaskan materi sehingga siswa akan lebih paham tentang materi tersebut. Selanjutnya akan dibuat per tim agar siswa lebih fokus dan bekerja sama untuk belajar.
Seperti contohnya di dalam satu bab ataupun dalam satu paragraf, siswa barisan ini yang baca, baru paragraf yang lainnya siswa dalam barisan yang kedua membaca. Seperti itu selanjutnya. Lalu diberikan sesi tanya jawab mengenai cerpen tersebut dan akan dilakukan antara guru dan siswa. Jadi siswa bebas untuk bertanya kepada guru mengenai cerpen tersebut tentang makna-maknanya ataupun juga kaidah-kaidahnya. Jadi siswa akan lebih paham dan mengenai isi cerpen yang akan dibahas. Lalu pendekatan yang akan digunakan yaitu adalah pendekatan kontekstual dan pendekatan induktif dan pendekatan proses. Alasan saya menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini mengajak siswa untuk memahami sendiri isi materi ataupun cerpen yang akan dibahas. Jadi siswa akan lebih fokus gitu untuk memahami si cerpen dan mengeluarkan ide-idenya sendiri untuk mengeluarkan mengeluarkan isi dari pikirannya masing-masing. Jadi siswa akan diberikan kesempatan untuk ikut serta menghayati dan membuat pemahaman sendiri tentang isi materi dari cerpen tersebut. Jadi semua siswa akan ikut berpartisipasi dan dengan menggunakan pendekatan ini, waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih singkat. Jadi media yang akan saya gunakan dalam mengajarkan cerpen itu di kelas 4 SD itu menggunakan buku cerpen, lalu menggunakan video tentang dongeng seperti kisah kancil dan buaya, dan juga proyektor untuk menampilkan videonya. Dan dengan media ini, siswa akan lebih tertarik untuk menikmati isi cerpen. Dan karena di buku tersebut pastinya akan ada beberapa cerpen. Jadi siswa akan diarahkan untuk memilih cerpen sesuka hati mereka gitu. Lalu untuk video yang akan ditampilkan itu akan dipilih sendiri oleh guru, dan guru akan menginstruksikan kepada siswa untuk memahami isi video tersebut, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan begitu, siswa akan lebih menikmati isi cerpen dan juga lebih memahami makna dan juga kaidah-kaidah yang terkandung dalam cerpen tersebut. Demikian yang ingin saya sampaikan tentang metode pendekatan dan juga media yang akan saya gunakan di dalam mengajar puisi di kelas 5 dan juga cerpen di kelas 4. Sekian dan terima kasih.